Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, pada satu hari para sahabat sedang berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Maka tidak lama kemudian datanglah seorang Ansor yang janggutnya basah karena air wudhu dan tangan kirinya menggepit sandal jepitnya. Esok hari Nabi juga mengatakan hal yang sama, dan anehnya yang datang juga ia juga. Hari ketiga Nabi juga mengatakan hal yang sama, dan yang datang tetap dia juga yang hadir. Maka ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr, dia penasaran dengan amal apa yang dia lakukan sehingga Nabi mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Maka ketika dia pulang, maka diikuti dari belakang sama dia. Kemudian ketika sampai di rumahnya sang orang Ansor itu, kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, "Ya fulan, saya barusan bertengkar dengan keluarga saya, dengan bapak saya, dan saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari. Bolehkah aku menginap 3 hari di rumah kamu?" Maka setelah 3 hari di rumah itu, pengalaman Abdullah bin Amr tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan malam hari pun dia tidak bangun malam, hanya membalikkan tubuhnya ke kanan ke kiri sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdullah bin Amr mengatakan kepada dia, "Ya fulan, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan keluarga saya. Saya hanya ingin tahu amal Anda yang istimewa, karena 3 kali Nabi mengatakan akan datang calon penghuni surga, tetapi yang datang jenengan yang datang. Saya ingin tahu apa amal Anda yang istimewa itu. Tapi 3 hari saya melihat tidak sesuatu yang istimewa menurut saya." Nah, ikhwah fillah, maka dia pun mengatakan, "Saya ya seperti yang Anda lihat ini, ya begini ini," katanya. Maka kemudian Abdullah bin Amr kemudian pamitan pulang. Ketika dia beberapa langkah, dia panggil lagi dan dia mengatakan, "Ya fulan, saya sebenarnya ada satu, ya, saya tidak pernah punya sifat niatan jelek sedikit pun pada orang lain. Saya juga tidak pernah punya sifat dengki, hasut pada kebaikan yang orang punya. Saya tidak punya itu." Disitulah kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, "Hadzal lati qad balaghta bika." Inilah yang membuat engkau derajat sampai pada derajat itu. Wahiyal lati la utik, dan ini aku tidak mampu. Ikhwah fillah, seolah-olah kalimat itu adalah sederhana yang disampaikan oleh orang Ansor tadi itu. Aku tidak pernah punya sifat hasud pada orang lain. Pendek kata kalau kita terjemahkan adalah bahwa aku ketika ada orang bahagia, aku ikut bahagia. Ketika ada orang susah, saya ikut susah. Itu sederhana sekali sebenarnya, seolah-olah. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh, ikhwah fillah, ketika hal itu dalam kondisi kita tidak masalah, kondisi biasa mungkin tidak ada apa-apa. Tapi dalam kondisi misalnya dalam dunia usaha misalnya, contoh misalnya saat ini kita punya usaha bakso misalnya, punya usaha bakso, ramai bakso kita ini, banyak pelanggan yang datang. Kemudian tidak lama kemudian ada tetangga sebelah kita juga usaha yang sama dengan kita, balik dia yang ramai, kita jadi sepi. Apa yang kita lakukan dan mungkin perasaan apa yang muncul dalam benak kita? Kita mungkin akan punya sifat suudzon atau mungkin nyalin pada yang lain. Nah, inilah yang namanya hasud kepada orang lain, dan ini berat sekali. Ikhwah fillah, makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita dalam surah Al-Falaq itu, kita disuruh berlindung pada Allah min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya orang hasud ketika dia hasad. Jahat sekali orang hasud. Rasulullah SAW juga berpesan pada kita, "Iyyakumal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah." Hati-hati dengan sifat hasad ini, karena hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita punya, seperti
layaknya api memakan kayu bakar. Rawahu Abu Dawud. Ikhwafillah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini, di bulan yang saatnya dan tepat sekali kita menjaga lisan kita. Kita hindari buruk sangka, kita hindari sifat hasud. Mudah-mudahan dengan kita berusaha itu, maka Allah akan mengantar kita, memudahkan jalan kita menuju surga, seperti yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Ansor tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.